Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencinta dakwah Darul Hikmah. Mulai hari ini himbauan gerakan untuk like, share, and comment, subscribe konten-konten yang bernuansa pendidikan, bernuansa Islami. Ayo kita ramaikan menjadi pahala jariah kita semua. Manfaatkan HP Android untuk like, share, and comment konten yang berfaedah, berpendidikan, bernuansa Islami, termasuk salah satunya tonton terus IG Darul Hikmah Sleman dan Facebook Darul Hikmah Sleman, tayang di YouTube Darul Hikmah Sleman. Jangan lupa subscribe yuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Shalawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa pencinta dakwah Darul Hikmah dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kita mempersingkat waktu agar materi kita bisa padat, bisa tepat, dan tentunya bisa banyak hal yang dapat kita dapatkan dari bincang-bincang dialog kita pada pagi hari ini. Masih seperti biasanya di jadwal hari Jumat jam 9 pagi bersama beliau yang terhormat Al-Ustadz Sapardi Al-Hidroponiki. Sehat ini Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena itu yang terpenting adalah sehat. Utama dari segala kegiatan kita adalah sehat. Baik, season 1, season 2 sudah kita lewati dan tentunya sudah luar biasa sekali. Penjabaran serta penjelasan semakin dalam, tentunya semakin menarik dan semakin penting. Ini masuk ke season 3 berkaitan tentang akidah atau kajian tauhid. Mungkin agar lebih mempersingkat, sebaiknya kita beri waktu dulu kepada beliau untuk menjelaskan. Sebelum nanti Anda semuanya monggo silahkan untuk bertanya, komennya, share, like, and subscribe tentunya. Monggo kepada beliau yang terhormat Ustaz Sapardi, waktu kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan dialog kembali ya tentang tema-tema akidah. Ya, walaupun kemarin sebenarnya masih ada beberapa tema pendahuluan tentang urgensi pentingnya tauhid itu, tetapi untuk sementara kita lompati dulu, nggak apa-apa. Insya Allah pada waktu-waktu besok mendatang bisa kita lanjutkan lagi. Nah, untuk kesempatan pada pagi hari ini kita masuk kepada perbincangan tentang masalah pengertian tauhid. Karena selama ini kalau kita ditanya apa itu tauhid, kadang jawabnya terlalu simpel. Karena simpel, sederhana itu kemudian kita nggak bisa ngamalkan, menjabarkan tentunya. Iya, menjabarkan aja nggak bisa, apalagi mengamalkan begitu. Sering kalau ditanya apa tauhid itu, orang hanya mengatakan meyakinkan keesaan Allah kan gitu. Nah, tetapi keesaan Allah dalam hal apa, seperti apa dan sebagainya, memang ini adalah sesuatu yang perlu perbincangan yang banyak sebenarnya, yang pembahasan yang luas gitu. Dan memang harus sebagai muslim kita harus menggali ilmu itu dan mengetahui. Iya, harus menggali ilmu itu, karena sebenarnya juga tauhid ini kalau kita ingin masuk surga juga tauhid ini menjadi syarat. Yang kedua adalah dalam membangun kepribadian, karakter ya, manusia berkarakter, bangsa yang berkarakter. Nah, ini tauhid ini nggak bisa ditinggalkan. Tidak bisa ditinggalkan. Ya, contoh-contoh sudah banyak ini. Bagaimana para nabi itu demikian kepribadiannya kokoh dalam menghadapi segala cobaan dan sebagainya. Dan lain diantaranya adalah karena basic tauhidnya ini luar biasa kuat tertanam di dalam jiwanya. Nah, hadirin dan pemirsa semua dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kita mulai perbincangan kita mengenai pengertian tauhid ya. Nah, untuk menyampaikan pengertian tauhid secara sederhana
tetapi mencakup keseluruhan tauhid pokok dan cabang-cabang itu memang tidak mudah. Oleh karena itu pada kesempatan pagi ini akan saya sampaikan tauhid dalam dua segi dulu. Dua sisi ya. Dua sisi. Yang pertama adalah tauhid di dalam keyakinan. Ya, nanti apa pengertian tauhid di dalam keyakinan? Yang kedua adalah tauhid di dalam amalan. Ya. Ini dua sisi dari tauhid yang kadang-kadang kita membahasnya itu kalau pakai definisi yang general, yang umum itu kita sulit. Oleh karena itu agar kita mudah memahami, saya bagi dulu tauhid dalam dua segi. Dua sisi. Satu sisi keyakinan, yang amalan. Amalan nanti bisa bentuknya ibadah makdoh, ada bentuknya ibadah sosial, ibadah politik dan lain sebagainya. Nah, nanti ke sana. Yang pertama adalah tauhid dalam keyakinan. Ini yang pertama. Jadi orang yang bertauhid itu yang pertama adalah harus memiliki keyakinan tentang tauhid. Nah, tauhid dalam keyakinan ini nanti itu dibagi-bagi lagi ke dalam beberapa cabang, ya. Beberapa cabang sebagaimana sudah banyak dibahas, yaitu nanti tauhid dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam asma wa sifat, gitu ya. Nah, ini dalam tauhid dalam keyakinan, ya. Tetapi pembahasannya saya balik, ya. Yang pertama tauhid dalam keyakinan dari sisi yang pertama adalah asma wa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sebagai orang muwahhidin, orang-orang yang bertauhid itu yang pertama dia harus yakini adalah bahwa Allah itu esa, Allah itu tidak ada sekutu, tidak ada yang menyamai, tidak ada yang menandingi apalagi melebihi di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting, gitu ya. Ini penting sekali sebagai dasar. Nah, yang pertama akan kita bahas dari sisi ini, yang kita awali dari sifat yang wujud kita Bapak dan seterusnya itu. Nanti mungkin kita hanya akan ambil beberapa contoh saja, karena kalau akan kita bahas nanti bisa 1 semester gitu kalau sifat Allah yang wujud kita Bapak Muhammad di situ. Belum nanti dari sisi sifat Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna. Nah, ini sudah 99, minimal 99 hari. Seminggu cuma sekali, berarti 99 minggu, 99 kali. Kalau seminggu sekali berapa bulan itu kalau misalnya harus nantangin terus ya. Hampir 2 tahun itu Asmaul Husna saja. Nah, yang pertama itu seorang muslim wajib meyakini, wajib mengesahkan Allah di dalam keyakinannya mengenai sifat-sifat Allah ini. Ya. Contoh sederhana adalah seorang muslim wajib mengesahkan Allah dalam sifat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian seorang muslim sampai menyamakan wujudnya Allah itu dengan wujudnya makhluk-makhluk yang lain. Nah, ini penting. Oleh karena itu sama-sama wujud, artinya sama-sama ada. Adanya kita dengan adanya Allah itu berbeda. Terus adanya langit dan bumi dengan adanya Allah itu berbeda. Maka kalau kita mengacu dalam salah satu kitab yang namanya Jawahirul Kalamiyah, itu keyakinan akan wujudnya Allah itu huwa anak taqidan Allah Ta'ala mawjudun, ya. Berkeyakinan bahwa kita berkeyakinan bahwa Allah itu ada, Allah Ta'ala itu ada. Tetapi ini tidak cukup kita memahami sampai di sini saja. Kalau soal ada, kita ada. Ya, langit ada, bumi ada. Nanti bedanya di mana? Wa anna mawjudahu bi dzatihi. Ya, adanya Allah itu dengan zatnya sendiri. Ya. Kalau kita makhluk, kita ada itu karena kita memang diciptakan. Ada. Ya. Jadi dari sisi ini mawjudahu bi dzatihi. Ya, wujudnya Allah itu bukan karena yang lain. Nggak ada tidak disebabkan oleh yang lain, dan kata lain tidak diciptakan, tidak seperti wujud kita juga, bermata, berbicara dan sebagainya mungkin ya. Iya, jadi kadang-kadang kalau ada pertanyaan-pertanyaan, loh, kalau gitu Allah itu ya kita diciptakan oleh Allah, lalu Allah yang menciptakan
orang siapa? Nah ini terjawab. Wujudnya Allah itu dengan zatnya sendiri tidak pernah diciptakan oleh yang lain. Karena yang diciptakan dan terciptakan itu sifatnya adalah makhluk ya. Makhluk gitu ya. Dan disebutkan di sana walaisa biwasitatin syai'. Wujudnya Allah itu tidak melalui perantara sesuatu. Nah, kalau kita wujudnya kita melalui perantara ayah, ibu dan lain sebagainya. Ya. Begitu juga tumbuhan dan tumbuhan sebelumnya sebuah yang dibawa oleh jadi wa anna maujudahu wajibun ya. Dan wujudnya Allah itu wajib kita yakini. Wajib dalam arti begini, tidak mungkin tidak adanya. Tidak mungkin tidak ada. Ya, jadi keberadaan Allah itu wajib. Kalau keberadaan kita mungkin, kita bisa ada, bisa nggak ada gitu ya. Setelah kita diwujudkan baru ada. Maka disebutkan syarat dayun geno ayat hakohu adamu. Ya. Jadi bagi Allah itu tidak mungkin dia bertemu kepada ketiadaan. Ya, betul. Tidak mungkin bagi Allah itu bertemu pada ketiadaan. Di rentan manapun, waktu yang sangat dulu tidak terbatas sampai kapan besok dunia ini selesai ya. Iya, jadi semua manusia musnah, bumi musnah pun tetap wujud. Iya, wujudnya Allah tidak terpengaruh oleh semua. Ini baru satu contoh saja. Kita memahami sifat ya mengesahkan Allah di dalam sifat, dan ini baru satu sifat itu ya. Wujud. Iya. Kalau orang itu mengesahkan Allah dalam satu sifat ini saja sudah nggak bisa. Nah ini orang mudah terjerumus ke dalam kesyirikan gitu ya. Oleh karena itu banyak kemudian orang bergantung pada kesaktian, bergantung pada jin dan sebagainya. Nah ini ya. Yang kalau di era dahulu itu ya bergantung kepada jin, pohon, iblis, hantu. Yang modern itu jabatan, uang, macam-macam ya. Sesembahannya sehingga lupa wujud dulu itu tadi. Iya. Makanya kita sebagai seorang muslim ditanya, kalau Allah itu kan nggak ada yang menyamai gitu loh. Allah ada, kita ada. Bedanya apa? Adanya kita dengan adanya Allah sama-sama ada kok begitu ya. Nah ini untuk pembukaan saja dulu. Kalau misalnya ada pemirsa yang mau mempersiapkan bertanya silakan. Baik, tadi sedikit penjelasan yang sangat menarik tentang wujuduhu, itu baru satu sifat saja itu. Iya. Itu pembahasan luar biasa sekali, bahwasanya ada sebuah lagu ya dari Coklat, kalau ada dan tiada itu sebenarnya itu adalah manusia gitu. Kalau istilah pesantren itu kalau anak double terus nggak berfungsi itu namanya wujudu keadami, adanya seperti tiada. Tapi di dalam kajian ini, diskusi ini ya wujudu Allah itu akan selalu ada, kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun keadaan dunia ini. Sebelum adanya manusia, bahkan nanti akhir dari keberadaan kita di muka bumi ini. Seperti itu ya Ustaz. Ada pertanyaan mungkin? Ada dari akun bentar agak tenggelam tadi sudah banyak. Dari akun @awaljo_, bagaimana hukum kita khotib kentut atau batal ketika berkhutbah? Ketika berkhutbah ini mungkin pembahasannya fikih gitu ya. Tapi monggo bisa dijawab saja. Kalau misalnya kita khutbah terus mungkin yang dimaksud penanya itu gini Pak Ustadz, ketika sebenarnya khutbah itu salah satunya kan sebelum dia sholat 2 rakaat, khutbah itu kan salah satu rukun wajib gitu kan. Nah ketika dia misalnya sedang di tengah-tengah khutbah kemudian seperti itu batal, itu bagaimana? Apakah kalau sholat itu mungkin kalau sholat kan bisa dia keluar digantikan. Nah kalau khutbah itu bagaimana Pak Ustaz? Kita melenceng pemirsa ya, kita pembahasan ini masuk ke fikih, tapi saya kira semua apa pertanyaan akan kita bahas, sehingga memang pembahasan kita butuh waktu panjang. Insya Allah beri selalu kesehatan kepada beliau, kepada kita semua, dan akun ini bermanfaat, akan kita terus mengadakan dakwah seperti ini, keilmuan seperti ini. Monggo Pak. Iya, ini pertanyaan yang agak susah ini. Karena kesulitan khutbah sendiri orang bermacam-macam, orang bermacam-macam. Nah, kalau kita mengacu pada salah satu kitab
dari ulama Syafi'iyah. Itu kalau kita mendapatkan sholat bersama imam itu kita sudah dianggap sah jumatannya gitu. Nah, ini berarti apakah khutbah termasuk rukun jumat atau tidak? Nah ini kalau ya harus kita pastikan itu dulu ya. Kalau apa namanya sholat yang jamaah biasa kan di dalam kitab Fathul Qorib itu sebutkan kita pokoknya dapat imam sebelum salam saja kita sudah dapat jamaah gitu. Tapi kalau sholat jumat minimal harus dapat 1 rakaat baru dikatakan dapat sholat jamaah ya. Jadi kedudukan khutbah ini sendiri sebenarnya di kalangan para ulama itu pandangannya berbeda-beda saat itu. Terus yang kedua adalah kalau lebih amannya, kalau misalnya kita di tengah-tengah khutbah itu kentut itu ya sudah turun wudhu dulu. Wudhu dulu kemudian nggak ada salahnya kita mengulang rukun khutbah yang awal gitu. Walaupun nanti setelah sampai waktu materi itu kita tinggal melanjutkan materi misalnya ada sholawat, kemudian wasiat takwa dan sebagainya. Nah, misalnya pembahasan kita tentang materi khutbah itu sudah hampir selesai gitu. Ya sudah kita kasih mukadimah dulu dengan rukun-rukun itu, kemudian kita lanjutkan pembahasan yang ini kan juga tidak sulit ya demi kehati-hatiannya ya. Itu kalau saya lebih amannya, lebih tidak was-wasnya begitu ya. Kita yang rukun-rukun itu kita ulang dari awal sebentar, barang 2-3 menit itu baru kemudian kita lanjutkan materi pembahasan khutbah ya. Itu lebih membebaskan diri dari kewas-wasan gitu ya. Oleh sebab itu kita sebagai kaum muslimin memang orang yang dia berkhutbah itu memang termasuk salah satu orang-orang yang dipilih itu orang yang paham, sehingga kemungkinan kecil sekali ketika ada seorang ustadz, seorang kiai, seorang syekh dia berkhutbah terus dia batal karena dia mengerti dia harus menjaga, kecuali kalau dia misalnya dalam berkhutbah sedang seru-serunya tapi dia tidak sadar kalau dia membuang angin misalnya, itu sebenarnya tidak masalah gitu. Ini ada pertanyaan lagi? Ada lagi dari akun Pinanti Aja _ apa manfaat dan hasil tauhid yang akan diperoleh seseorang yang mengimplementasikannya dalam kehidupan? Manfaat dari tauhid pada diri seseorang di dalam implementasi kehidupan. Ya ini nanti bisa dibahas lebih dalam pada pertemuan yang berikutnya. Ya, saya cuplikan sedikit saja. Jadi yang kemarin kan kita sudah tahu bahwa orang yang musyrik itu identik dengan orang yang sesat ya. Balik dolimuna fi dolalimum. Mereka sesat dan bahkan sesatnya itu jelas nyata gitu. Ya, jadi orang-orang dikatakan berada dalam petunjuk itu dia harus berada di dalam koridor tauhid. Ya dia akan mendapatkan petunjuk sebagaimana disebutkan dalam awal surat Al-Baqarah, juga di awal surat apa yang barusan kita bahas kemarin, Luqman ya, surat Luqman. Yang kedua adalah bahwa surga itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertauhid, orang-orang bertauhid. Ya, sementara orang musyrik, munafik dan kafir itu kekal di dalam neraka. Terus keuntungannya bagi kehidupan kita sehari-hari apa? Itu diantara yang pertama adalah orang yang tauhidnya benar-benar menancap di dalam hati, mereka akan istiqomah di dalam karakter-karakter kebaikan. Nah ini yang menjadi pondasi kenapa para nabi, para wali, para ulama itu kadang-kadang saya ditawari apapun untuk dia yang dari agamanya nggak mau. Bahkan nabi kita ngasih contoh ketika mendapat tawaran orang kafir kasih kekuasaan wanita tercantik di bangsa Arab waktu itu, bahkan Rasul mengatakan andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti untuk berdakwah. Model-model kayak gini, apalagi cuma di tangannya jadi negara tetangga nggak ada. Ya, orang-orang yang bisa seperti ini hanya orang-orang yang memang tauhidnya itu benar-benar tertanam sama kuatnya sudah makom bersih. Terus contohnya Nabi Ayub diuji dengan sakit yang sekian lama dan keadaan marah. Dia nggak sedikit pun goyah kemudian memprotes Allah, kemudian nggak mau sembahyang dan sebagainya, nggak pernah terjadi.
Contoh yang lebih dekat kita Bilal bin Rabah itu, Benar. ya disiksa dan seperti itu. Tetap saja dia nggak mau meninggalkan kepribadian Islam dia itu. Nah ini Masuk istrinya Fir'aun ya. iya termasuk istrinya Fir'aun itu. Nah ini luar biasa. Kalau kisah-kisah yang lain masih tahu ya. Nah ini luar biasa. Sekarang masih nggak sisa-sisa seperti ini, orang-orang yang ditawari apapun gitu, tidak menggoyahkan kepedulian dia untuk berpegang pada kebenaran ini. Nah, ini ya hanya cuplikan sedikit tentang manfaatnya tauhid gitu. Jadi mungkin intinya apa dampak tauhid kepada kehidupan kita sehari-hari, yaitu keistiqomahan dalam kebaikan. Misalnya contoh membangun syajaah, ya, keberanian. Orang yang bertauhid, yang dia hanya menjadikan Allah adalah satu-satunya, maka dia tidak akan pernah takut apapun yang sifatnya adalah makhluk dan dunia, karena dia memiliki Allah yang segalanya. Kalaupun dia menjadi orang kaya, dia akan menjadi orang kaya yang tawadu. Kenapa? Karena dia meyakini yang maha kaya adalah Allah, sehingga segala sesuatu hartanya adalah titipan dari Allah. Maka dia tidak sombong, tidak kikir, tidak pelit, tidak zalim. Seorang pemimpin yang dia bertauhid, dia memiliki dampak apa? Dia mendapat adil. Kenapa? Karena dia yakin bahwa jabatan dan sebagainya itu semua titipan dari Allah. Dan Allah pun maha adil, sudah memberikan segalanya, bahkan termasuk kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Maka itu adalah dampak-dampak sebenarnya secara nyata seharusnya ketika kita bertauhid. Mungkin ada pertanyaan lagi? Masih ada pertanyaan lagi dari akun David Julians. Pak Ustadz mau tanya, tauhid itu untuk pemula apakah ada dan bagaimana cara mengamalkannya? Mohon penjelasannya. Tauhid untuk pemula. Nah ini Iya. bagaimana kita harus mengalaminya. Ternyata memang ini penting sekali, memang harus ada kajian yang luar biasa tentang tema tauhid ini. Bahkan tidak ada kalimat pemula. Orang di dalam kandungan saja sudah harusnya mengenal tauhid. Maka ketika di surat Luqman itu, bagaimana Luqman dia sangat konsen kepada putranya tentang ketauhidan. Wa qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah. Yang diamankan la tusyrik billah. Cuma di era modern Pak, kita saat ini yang kita ajarkan kepada anak-anak kita apa? Sekolah sih bener, ranking, nilai sih sampai belajar tapi tidak pernah mengenalkan bahwasanya konsepnya adalah seperti Luqman. Yang pertama adalah konsep adalah ketauhidan, keesaan dan sebagainya. Iya, jadi prestasi bagus, terus nilai tinggi. Sebenarnya bagus karena dibangun di atas landasan yang sudah jadi, tauhidnya sudah bagus, iman yang kokoh, berprestasi. Ini sempurna, ini sempurna, ideal, pemuda idaman, pemuda ideal begitu. Ya. Apa ada tauhid untuk pemula? Ya. Sebenarnya soal pemula dan tidak pemula itu kalau di dalam metode belajar itu adalah pembelajaran saja. Jadi ada, ya maksudnya misalnya teknik servis motor bagi pemula. Nah ini berarti yang disajikan yang sederhana-sederhana. Tapi sebenarnya itu hanya tahapan belajar saja. Tetapi tauhid itu nggak ada yang pemula dan tidak lanjut. Karena tauhid itu keberadaannya keniscayaan ya. Iya, tidak mungkin tidak ada itu. Bahkan ketika di dalam alam ruh pun Allah sudah bertanya, alas tu birofiku, bukan aku rohmu. Nah, itu ya. Jadi istilah pemula itu sebenarnya istilah-istilah jenjang pembelajaran kita saja. Misalnya penggemar burung pemula, ya, pembalap sepeda pemula, itu pemula. Tapi kalau belajar tauhid itu saya kira itu keniscayaan ya, sebuah satu yang nggak mungkin enggak gitu loh, harus wajib ya. Semenjak kita adanya badan kita dan adanya ruh kita sudah bertauhid. Makanya di pembahasan awal-awal itu, pembahasan saya itu memang ketika dilahirkan dalam fitrah itu kan, fitrah itu bukan putih bersih tanpa apa-apa. Maka konsep dalam Islam itu fitrah, ketika kita terlahir dalam fitrah itu adalah bertauhid di dalam Islam. Di sini sudah membawa isinya, sudah ada isinya, sudah ada bertauhid. Jadi bukan fitrah yang bersih begitu. Bukan seperti gelas yang tidak ada isinya, buku yang belum tercoret. Ini kan banyak sekali. Ya kalau belum tercoret dalam arti noda-noda dosa ya. Betul. Bukan yang kosong, dalam buku yang masih kosong bukan seperti itu. Tapi kita sudah bertauhid. Iya, jadi kalau ada
pertanyaan lagi. Kalau nggak ada kita lanjutkan dulu. Ada pertanyaan? Ada dari sahabat Zikri SR. Ustaz mau bertanya, apakah beriman sama dengan berakidah? Iya. Apakah beriman sama sama akidah. Nah ini zikir ini apa namanya, siswa yang mudah diingat ini. Ya, akidah itu kalau kita maknai adalah ikatan yang kokoh yang tidak mengandung unsur keraguan-raguan. Ya. Jadi manakala orang meyakini sesuatu dengan keyakinan yang tidak ada unsur ragu-ragunya, maka dikatakan orang itu berakidah itu. Ya. Nah, oleh karena itu orang yang berakidah Islam itu intinya apa? Dia meyakini tentang Islam, ya. Baik dari sisi rukun-rukun iman maupun cabang-cabangnya, rantai-rantainya, tanpa ada unsur keraguan-raguan. Nah, ini berakidah namanya, ya. Namanya berakidah dengan akidah Islam, gitu, ya. Kalau iman itu apa? Iman itu ya isinya akidah itu. Nanti ada iman kepada Allah, sampai iman kepada kodar dan kayak rincian-rinciannya apa gitu. Ya, ketika orang meyakini itu dengan keyakinan yang bulat tanpa ada ragu-ragu sedikit pun, mantap, kokoh, itu dikatakan dia berakidah. Ya. Mungkin ada pertanyaannya, kalau ada kita jawab pertanyaan, nanti mungkin pembahasan tentang yang kedua kita fokuskan di hari yang akan datang. Sekarang kita ke materi tentang tauhid dalam kajian yang awal. Kalau saya kita ada dua aspek yang akan kita ini. Masih ada atau tidak? Masih banyak. Oh, masih banyak. Kalau kita tanya-tanya jawab dulu, ya Pak. Yang satunya kita jelaskan besok tentang amaliyah dalam perbuatan. Tapi dalam perbuatan kita akan masukkan ke segmen yang akan datang. Nah, kita materi dikit-dikit aja. Kita termasuk materi. Bagaimana, ada pertanyaan? Termasuk pembelajaran online. Nah, yang sebenarnya seperti pelajaran online itu seperti ini. Iya, para siswa yang masih para siswa. Dan gitu. itu ada kesempatan untuk tanya jawab memang siswanya bertanya. Ini wahai Menteri Pendidikan, mungkin nanti suatu saat Anda melihat YouTube kami, tolong di-subscribe, dan mungkin salah satu yang harus kita jadikan acuan di Indonesia di sebuah pendidikan bahwasanya ini ya, daring itu seperti ini. Kita live pembelajaran materi kita sampaikan, para siswa bertanya, terjadi dialog walaupun melalui media. Itu luar biasa, bukan kita memberi materi terus materinya itu adalah tugas disuruh dikerjakan, apa ada tanya jawab, ada nanti engine-nya tidak ada. Luar biasa, ini pesantren sudah sangat mengacu kepada bisa satu yang ada luar Jawa bisa aktif. Ada pertanyaan monggo? Dari sahabat Sapaya. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana cara kita menjaga keimanan agar tidak goyah dan cara mempertebal keimanan kita? Syukron. Nah, ini dari hamba Allah ini, namanya Sapaya berarti hamba Allah. Bagaimana kita menjaga keimanan agar tidak goyah dan memperkuatnya? Memperkuat keimanan. Ini pertanyaan kok berat banget ini. Ini problem kita semua. Secara umum. Ya. Karena al-iman yazidu wa yanqus. Nanti jangan-jangan ketika kita dalam keadaan posisi enak, al-iman yazid. Misalnya kita punya harta, punya uang, al-iman yazid. Tapi ketika banyak enak itu, ketika kita lupa dalam kenikmatan yang lebih, kita menjadi lupa. Kita punya istri cantik, lupa ke masjid ngurusin bucu ini biar agar istiqomah ini. Karena memang kita kan hidup ini kan di samping godaan banyak kan, dari godaan yang nyata atau tidak nyata. Yang tidak nyata setan beleng-beleng ini wis ganggu manusia terus. Ya, jadi soal memperkokoh keimanan itu ada dua aspek. Yang pertama adalah aspek yang berada di sisi Allah. Ya, itu soal hidayah, petunjuk, pemeliharaan dari Allah secara langsung pada jiwa saudara. Yang kedua, yang berkaitan dengan kasat kita, usaha-usaha kita di dalam rangka menguatkan dan mempertebal keimanan. Ya, nanti ada sisi ma'rifat dan sisi ilmu, itu nanti ada sisi amalan. Ya. Jadi salah satu
kokoh keimanan itu nanti ada ininya, apa namanya? Riadohnya Riadohnya itu ada gitu ya. Yang pertama dari sisi ilmuwan, orang agar keimanannya kuat, kokoh. Ini di sisi kedua ya. Yang satu sisi itu di tangan Allah, Allah mau kasih hidayah atau tidak kepada hidayah seorang apa ya. itu hak berarti Ya, Allah. ini pada sisi kita sebagai manusia, apa yang harus kita lakukan? Itu yang pertama adalah memperkokoh ilmu tentang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kalau kema'rifatannya, pengenalannya pada Allah itu mendalam, kokoh, mantap, ilmunya jos itu, nah ini faktor pertama. Tapi orang kalau sudah tidak paham, nah siapa Allah itu? Kenal ya, Ya, berarti ya benar orang Jawa bilang waiting tresno tak kenal maka tak sayang gitu kan. Jadi apa namanya, bahkan orang yang benar-benar mengenal Allah itu sampai ada orang yang jalan surga itu katanya ini ya, apa orang itu punya pintu surga ya, pintu surga ada pintu syukur, ada pintu. Nah ini puasa. Ini apa namanya, dengan ma'rifat kepada Allah itu ada kemudian yang sampai surga itu amalan yang paling menonjol adalah kesyukuran dia. Dia dengan ma'rifatnya itu sampai bibir itu nggak pernah dikatakan berhenti mengucapkan alhamdulillah setiap saat. Nah ini yang derajat yang tinggi yang saya kira sudah kelasnya para iya, para ulama, para wali. Ya, sampai ketika derajat ketika setiap denyut jantung kita bergerak itu adalah rezeki karunia inti dari Allah. Bayangkan kita tidak bergerak berarti kan sama salam. Sehingga kita jeduk alhamdulillah. Maka bersenjanya sunah alhamdulillah gitu. Iya. Dan yang sebenarnya ya enggak. Jadi pertama ma'rifat pada Allah itu ya. Ya, kemudian memahami hari akhir. Hari akhir. Untuk menjadi akhir sering digandingkan. Ini poros keistiqomahan seseorang itu yang paling penting adalah iman kepada Allah, paham dan beriman kepada hari akhir. Ya. Sebagai pengingat, sebagai pengingat kita, penyadar kita itu. Jadi intinya apa? Semakin dalam ilmu kita tentang Allah, kita semakin mengenal Allah, semakin paham hari akhir, semakin paham apa namanya kitab Allah, Al-Quran dengan segala tafsir, pendapat para ulama dan sebagainya. Semakin kita mengenal apa namanya malaikat-malaikat Allah, kota-kota dan sebagainya. Ini tahap pertama untuk mengeluarkan keimanan. Yang kedua itu tentu saja adalah lingkungan yang baik, lingkungan yang baik, lingkungan orang-orang soleh, orang-orang beriman yang senantiasa mengingatkan kita akan Allah gitu, kita kan hari akhir. Nah, maka kalau cari perumahan yang belum punya rumah, saya juga tidak hidup di rumah sih. Kalau bagi yang ingin cari rumah dan ingin di rumah, cari lingkungan ini Islami, soleh, kumpulono, itu kan ya orang soleh berkumpul kepada orang-orang yang soleh. Apalagi nyata-nyata perumahan mahal, kalau cuma dapat bangunan saja kan rugi, nggak dapat lingkungan yang bagus itu. Iya, lingkungan yang bagus. Kemudian apa? Yang ketiga adalah doa. Makanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka ya Allah. Apa namanya? Jangan kau bengkokkan hati saya setelah Engkau beri petunjuk gitu. Nah, belum istiqomah itu, istiqomah. Ya, sampai akhir hayat istiqomah. Doa ini penting. Karena siapa tahu dengan doa ini Allah memperhatikan kita sehingga keimanan kita juga dijaga. Yang keempat itu adalah amal soleh. Amal soleh baik zikir, baca Quran, sholat, puasa, bersedekah termasuk ini dalam rangka menjaga keimanan, berakhlak baik, Nah ini apa ini komponen-komponen untuk menjaga komponen-komponennya untuk menguatkan, kemudian menjaga itu. Itu luar biasa itu. Iya, seperti ini globalnya saja. Globalnya luar biasa. Ini nanti bisa diperdalam sebelum makrifat para Allah bagaimana mengenal hari akhir gimana. Bahkan kalau kita bertamasya jangan hanya tempat-tempat wisata, bertamasya lah ke negeri akhirat gitu ya. Dengan apa? Mendatangi orang-orang ulama yang
yang dia paham negeri akhirat suruh cerita kepada kita. Ulama kita suruh ya maksudnya agar beliau kita berkenan. mohon Ya, kita gitu. cerita ya, kita bercerita. Oke, luar biasa jawaban yang begitu jelas. Tinggal ngamalkannya gimana? Makanya ya selanjutnya ya itu pilihan kita. Ada lagi pertanyaan? Ada dari sahabat Azra Naila. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya apa hukum mendengarkan musik atau lagu? Kalau seandainya tidak boleh, bagaimana dengan sholawatan yang berbentuk lagu? Boleh atau tidak untuk mendengarkannya? Nah, ini masalah fikih. Wah, ini ini- masalah musik Ini jawabnya harus berhati-hati. Kalau tidak bisa kontroversi tempur. Yang jelas begini, karena ini di luar akidah buat saudari Azra Nelain dari Bali ya. Yang jelas dalam kaidah usul fikih itu tidak ada hukum bagi alat, ya. Tidak ada sebuah hukum untuk alat, ya. Jadi misalnya ada benda apa yang tidak ada hukumnya. Yang ada hukum adalah perbuatan-perbuatan manusia dan lain sebagainya. Kalau musik itu seperti apa, itu nanti pembahasnya panjang sekali, kontroversi sekali dan lain sebagainya. Yang jelas jangan sampai kita bermusik merupakan menjauhkan kita kepada Allah. Tapi bagaimana kita juga harus bijak bahwasanya seni-seni Islam, seni-seni yang lebih baik untuk menangkal seni-seni yang vulgar, yang begitu buruk, saya kira Islam harus lebih bijak lagi, harus lebih mengarahkan. Kenapa? Mengambil sesuatu madorot yang kecil untuk membatasi madorot yang lebih besar, saya kira itu dapat kita ambil dalam kaidah hukum usul fiqh. Nah, kalau kita mau menolak musik di era yang modern saat ini, semua dalam keadaan seperti ini, saya kira sangat berat sekali. Kita sel TV sudah ada musik, kita pegang HP sudah ada musik, radio musik, di jalanan musik, di mana-mana musik. Menderita sekali kita. Saya kira nanti ini ada pembahasan tersendiri. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan berkaitan tentang pertanyaan ini. Panjang ini. Dan kontroversinya panjang sekali nanti. Karena jauh-jauh mungkin saya kasih Ya, sedikit betul. aja. Memang secara umum mengenai musik ini terbagi ke dalam dua pendapat. Yang satu mengharamkan mutlak, yang kedua menghalalkan dengan bersyarat. Kalau musik-musik yang mengandung ya pornografi, yang mengandung ya kejelekan-kejelekan itu semua ulama Islam sepakat Sepakat, haramnya. Nah, yang mengakibatkan kita lupa pada Allah ya. iya. Tapi yang tidak mengandung hal-hal yang terlarang, misalnya kata-kata jorok, umpatan dan sebagainya, nah ini di kalangan Islam terbagi dalam dua kelompok, yang ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Tetapi kalau soal keutamaan, tentu baca Quran lebih utama daripada mendengarkan musik, ya. Tetapi sekedar membangun sholawatan dengan ini, kalau selama ini yang saya pahami ya enggak apa-apa dengan syarat-syarat itu, ya tidak mengganggu orang lain, Tidak mengganggu orang lain, tidak ada unsur kalimat-kalimat yang buruk tentunya. Iya. Terus kalimat-kalimat yang akhirnya mengandung unsur kebencian, bahkan mengganggu ketauhidan kita dan sebagainya. Terus kalimat-kalimat yang mubazir dan tidak penting. Iya. Dan perlu diingat bahwa sholawatan itu seni, ya. Seni, ya. Berbeda dengan ibadah ya, seni. Seni. Kesenian. Jadi kalau ada orang kemudian mengkritik tentang sholawatan, juga kita nggak bisa menuduh bahwa dia keluar dari Islam dan lain sebagainya. Enggak, karena iya nggak boleh, karena sholawat dan sholawatan berbeda. Kalau sholawat itu seni, kalau sholawat itu ibadah. Iya. Ya, jadi memang kalau kita sholawatan itu memang ada unsur hiburannya, ada tabuhannya dan sebagainya. Nah, kalau kita kan nggak boleh misalnya sholat kemudian dikendangi, kan nggak boleh. Tapi karena sholat ibadah murni, tapi sholawatan itu adalah kesenian. Terus yang kedua yang perlu dipahami, ini menarik karena ternyata yang mengajukan pertanyaan satu-satu itu yang ada di jauh-jauh. Jauh-jauh luar biasa. Ini Pak Menteri harus diperhatikan Iya. ini garing yang sesungguhnya. Terus kemudian pesantren. ada isyarat yang diberikan di dalam surat Al-Quran, ayat-ayat yang amal itu. Yang pertama, Allah menggambarkan tentang orang-orang yang mengambil petunjuk dari kitab. Iya. Ya. Terus kemudian dikontraskan dengan mayastarilahul hadits liyudillah sabilillah. Ada orang-orang yang mempergunakan lahul hadits, cerita-cerita yang tidak berguna, yang untuk menghalangi manusia ke jalan Allah. Jadi apapun itu, kalau sudah menghalangi manusia dari jalan Allah, itu menjadi haram, Meskipun asalnya itu
laba sapi, ya tidak ada apa-apanya, manfaat juga belum jelas, madorotnya juga nggak ada gitu. Laba sapi ya orang ulama mengatakan itu tidak mengapa gitu. Itu kalau menghalangi fisabilillah, menghalangi jalan Allah, menghalangi ibadah, menghalangi keutamaan yang berubah hukumnya. Nah yang perlu kita pahami sementara untuk awal-awal adalah ini gitu ya. Jadi kita koridor begitu, sesuatu yang menghalangi kepada kebaikan itu hukumnya menjadi terlarang apapun itu gitu ya. Apalagi kita sudah dikasih isyarat dalam Al-Quran ya. Jadi ini bagi para pemirsa, khususnya orang tua dimanapun Anda berada, ini penting sekali untuk mendidik anak-anak kita, daripada anak-anak kita akhirnya mendengar lagu-lagu yang tidak bermanfaat. Mungkin Cinta Satu Malam, oh indahnya, itu lebih baik lagunya Aisyah lah, Aisyah yang istilahnya menceritakan tentang bagaimana mulianya Nabi dan sebagainya, kisah-kisah di dalam seni-seni Islami. Saya kira monggo saja yang mau itu, tapi ada memang yang memutlakan haram. Jadi di bawahnya bermusik itu adalah haram, tapi jangan sampai membuat ini kita terpecah. Fungsinya kita terus belajar dan memahami. Tetap Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi segala umat, sehingga maksudnya rahmat itu apa? Solusi. Misi Islam itu semuanya adalah solusi. Masih ada pertanyaan? Satu lagi. Dari yang kira-kira dari jauh-jauh kita pertanyaan prioritaskan. Ya. Ini dari Salma Davina. Ya, Salma Yogyakarta. Assalamualaikum Mbak Ustadz. Saya mau bertanya, apakah tauhid itu cukup dengan meyakini bahwa Allah itu satu-satunya pencipta alam semesta, sang penguasa pemberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan? Apakah cukup itu saja? Nah, ini membahasnya besok yang kedua. Ini kan baru kita membahas tauhid tentang keyakinan. Baru sifat. Itu dalam keyakinan. Apakah dalam perbuatan? Tunggu tayangnya hari Jumat yang akan datang. Itu bocorkan gitu saya sama orang. Iya, nanti tauhid dalam keyakinan juga kita harus bahas tentang tauhid dalam rububiyah. Masih punya masalah. Nanti pantengin terus ya, saksikan terus. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan terakhir dari saudara sahabat Niko Mustaqim. Yang dari luar ada? Yang kira-kira nanti yang dari Niko kita jawab minggu yang akan datang. Sini Dari Makassar tadi ada? Yang prioritas luar Jawa. Iya. ya ada. Itu Tom. Yang di Instagram? Ini tadi yang dari Instagram, adanya dari Kebumen. Ya, pokoknya nggak jauh. Jauh luar Jogja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Ustadz, mau menanyakan bagaimana mengidentifikasikan seseorang yang sudah melaksanakan tauhid dalam kehidupannya. Apakah terlihat dalam ibadahnya saja? Nah, jadi mengidentifikasi orang itu bertauhid atau tidak bagaimana? Ya ini kayak dokter itu semakin luas ilmunya ya semakin identifikasinya semakin pas gitu. Jadi orang kena penyakit tanpa sia dan sebagainya. Tepat ya. Demikian juga orang mengidentifikasi orang itu bertauhid apa tidak ya. Ya tergantung ilmu tentang tauhidnya seberapa ya. Makanya sampai Rasulullah itu mengatakan yang aku khawatir tentang umatku adalah syirik khafi. Syirik yang tersembunyi, ibaratkan seperti semut yang merayap di batu hitam di malam yang gelap gulita. Jadi memang ini tidak ada ininya ya Pak, tapi identifikasi sederhananya ya kalau kita sudah bisa mentauhidkan Allah di dalam asma dan sifat, di dalam rububiyah, dalam uluhiyah, tentu saja paling tidak kita sudah memiliki dasar-dasar tauhid gitu. Iya, karena nanti yang merusakkan tauhid itu ada yang memang benar-benar merusak, ada yang sekedar hanya menurunkan kualitas tauhidnya saja. Ya, yang merusak kualitas tauhid itu adalah keyakinan yang bertentangan dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran maupun yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Orang yang meyakini keyakinan dengan yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, nah ini akan merusakkan tauhidnya. Ini ya, jadi kita bisa melihat apakah kita masih punya keyakinan yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi atau tidak. Yang kedua, nanti dalam tauhid ibadah itu atau tauhid dalam amal itu nanti ada nggak kita misalnya
beramal karena bukan karena Allah. Nah ini nanti akan ke sana. Jadi kalau orang itu ibadahnya sebenarnya ibadah pada Allah tapi ingin mencari nama di sisi manusia, ini juga termasuk apa namanya? Ketidaksempurnaan. Iya, Tauhid. termasuk kesyirikan. Walaupun riya ini termasuk kata Nabi syirik Kecil. yang kecil itu. Ya mungkin Sebenarnya identifikasi yang nyata, yang modern yang kita saksikan, orang yang korupsi, yang nol dan sebagainya itu tauhidnya terganggu. Nggak mungkin orang berbuat jahat dengan nyata, menyakiti rakyat, menyakiti banyak umat, itu nyata kalau tauhidnya bagus. Itu identifikasi yang jelas. Yang lalu tauhidnya yang bagus seperti apa? Orang yang digoda oleh harta, kedudukan dan lain sebagainya, dia tetap istiqomah dalam kebaikan. Itu udah terlihat dari contoh-contoh sebelum itu. Baik, ini hampir 1 jam kita ini tidak terasa. jadi pertanyaan-pertanyaan itu nanti mungkin perlu dikumpulkan. Karena kita bahas lebih bersatu gitu ya. Nanti insya Allah dari seluruh pertanyaan jangan khawatir, jangan kecewa. Setiap pertanyaan yang dari live pertama akan dikumpulkan oleh tim dan kru, akan menjadi satu. Nanti akan kita bahas kembali semuanya insya Allah semampu kita secara gamblang dan lain sebagainya. Baik pemirsa, tidak terasa ini adalah diskusi yang paling agak panjang dari hari-hari yang biasa karena memang menarik sekali, pembahasan yang menarik, narasumber yang menarik, hostnya sangat menarik jadi panjang sekali. Tapi yang terpenting begini pemirsa, saya ingatkan kepada seluruh kita bangsa Indonesia, siapapun kita, mulai hari ini ayo kita galakkan pendidikan yang luar biasa. Kita harus terjun berdakwah bersama-sama di era digital. Dengan cara apa? Dengan cara kita like, kita komen, kita subscribe ya akun-akun yang memiliki pembelajaran-pembelajaran, nuansa pendidikan di dalamnya dan nuansa dakwah di dalamnya yang istilahnya bermanfaat. Ya, jangan sampai yang tidak bermanfaat saja like-nya, subscribe-nya ribuan, tetapi akun-akun muslim, akun-akun yang bermanfaat kita diabaikan. Ayo kita kembali kepada kebaikan, subscribe, like, and comment. Termasuk salah satunya adalah Instagram kita, Facebook kita Darul Hikmah Sleman, dan juga YouTube kita di Darul Hikmah Sleman. Semoga saja bermanfaat. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada manfaat dan lain sebagainya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita cukupkan Pak Ustadz sampai di sini. Iya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi